Halo, apa kabar Anda? Kembali kita ngobrol dengan Bung Rocky ya. Bung Rocky ini soal Kepres 17 tahun 2022 tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu itu ternyata mengundang kontroversi yang sangat serius ya. Fokus sekarang orang itu tentang peristiwa 6566 gitu. Kalau kemudian Pak Jokowi kemarin negara minta maaf untuk itu, siapa sebenarnya yang disalahkan di dalam hal ini? Orang bertanya apakah PKI-nya, apakah TNI, atau karena PKI sendiri juga punya peran dalam membantai para kiai-kiai, dan itu banyak catatan sejarah soal itu, atau yang dipersalahkan itu dalam dalam pembunuhan para anggota PKI gitu. Dan dalam hal ini kalau yang pasti disalahkan bukan umat, tapi disalahkan adalah bukan umat Islam maksud saya. Yang disalahkan pasti TNI waktu itu ABRI. Jadi TNI Polri pada waktu itu. Bagaimana kita melihat soal ini? Karena ini jadi yang kita bahas bisa jadi bom waktu itu. Oke, saya panjang lama pelajari soal-soal semacam ini, apalagi waktu di YLBHI itu. Jadi saya kasih dua poin aja. Pertama, konflik 65 itu punya dua aspek, aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal adalah persaingan politik. Jadi kita sebut ini persaingan politik antara PKI dan TNI yang ingin menguji Bung Karno pihak mana, TNI atau PKI. Gampangnya begitu tuh. Jadi ini dua kekuatan politik yang bersaing. Tentu ABRI punya senjata, PKI punya senjata nggak? Punya, bahkan sedang mempersiapkan angkatan kelima itu. Jadi sebetulnya secara masif PKI, saya sebut PKI ya, bukan komunismenya ya. Jadi partai ini memang punya ambisi untuk menguasai Indonesia karena satu paket dengan perubahan politik di Asia Tenggara, di mana partai-partai komunis lagi tumbuh di situ tuh. Jadi itu intinya. Karena itu bagi TNI itu tantangan PKI itu mesti dihadapi sebagai tantangan politik. Nah, TNI justru juga mengkonsolidasi diri. Jadi dua kekuatan politik bersaing untuk memperoleh semacam apa namanya kalau sekarang restu dari Presiden Soekarno tuh. Mau pilih yang mana tuh? Nah, keadaan ini kemudian dibaca oleh publik internasional, terutama Amerika Serikat, dan masuklah di situ kepentingan Amerika Serikat tuh. Jadi ini betul-betul satu peristiwa politik, bukan peristiwa kriminal. Itu ada persaingan. Dan persaingan itu berlangsung jauh dari tahun 28, 48, sejak Snefrit masuk ke Indonesia. Di Eropa ada pikiran baru untuk menjadikan sosial demokrat, pikiran-pikiran sosialis jadi panduan dunia, lalu tumbuh jadi Komintern, komunis internasional, dan menyebabkan partai-partai komunis itu menjadi semacam acuan. Tetapi ide itu di Indonesia diterima di tahun 65 sebagai persaingan politik. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa ada aspek internasional yang menyebabkan terjadinya korban. Nah, korban itu ada dua, PKI sebagai korban dan mereka yang terseret di situ, yang bahkan banyak anak muda yang ada di luar negeri nggak bisa pulang walaupun mereka bukan PKI itu. Jadi kondisi ini udah rumit sebetulnya tuh. Dan sampai sekarang itu mau diselesaikan. Nah, penyelesaiannya apa? Ya udah dibuatkan forum, data di Komnas HAM segala macam tuh. Tetapi kalau pemerintah langsung menyimpulkan bahwa negara bersalah, itu artinya yang salah adalah TNI karena membantai PKI, dan yang salah adalah umat Islam karena umat Islam juga membantai PKI. Tidak dihitung bahwa PKI dari awal memprovokasi kekerasan itu tuh, melarang buku-buku dan mengepung apa namanya nih, pengajian-pengajian. Kan semua data itu ada dalam sejarah tuh. Jadi ajaib juga Presiden Jokowi itu mengambil risiko untuk seolah-olah negara minta maaf. Bahwa negara paling nggak lakukan pengakuan bahwa ada kekerasan di situ. Oke. Sampai di situ masih boleh ada pengakuan adanya kekerasan. Berapa pihak? Dua pihak di dalam negeri dan satu pihak di luar negeri, yaitu CIA. Dan data CIA udah dibuka dari 30 tahun lalu, datanya ada. Tetapi yang orang awam kan hanya ingin tahu, loh kenapa TNI yang akhirnya disalahkan? Kan kalau minta maaf artinya kami salah, negara salah. Pada waktu itu negara adalah TNI. Pada waktu itu negara adalah Presiden Soekarno. Itu kan hal-hal semacam itu. Jadi kegugupan negara sebetulnya yang menyebabkan isu ini kemudian berkembang lagi. Jadi itu intinya kenapa keputusan istana itu jadi kontroversi di tingkat bawah dan di tingkat terutama purnawirawan yang masih paham jejak komunisme di dalam politik Indonesia yang membahayakan ideologi negara waktu itu. Nah, saya
terangkan ini sebagai eksplanasi aja, bukan dalam upaya mengevaluasi. Karena yang mengevaluasi itu mestinya kayak Komnas HAM atau lembaga-lembaga internasional, bukan Indonesia sebagai pihak yang akhirnya memutuskan bahwa oke, kami bersalah tuh. Jadi tepuk tangan memang diberikan seolah-olah Presiden Jokowi jadi tokoh hak asasi manusia. Tapi dia nggak paham bahwa konflik itu justru akan membuka konflik baru lagi tuh. Karena favoritisme seolah-olah hanya pihak PKI yang jadi korban di situ, atau bukan jadi korban. Karena itu kan persaingan politik, ya udah, apa salahnya terjadi korban? Karena memang dua-duanya punya kekuatan. Kan PKI klaim bahwa anggota dia udah 4 juta dan anggota yang mendukung 20 juta. Jadi kira-kira 30 juta rakyat Indonesia ada di dalam gerak menuju revolusi dan gagal. Nah, itu kegagalan yang udah dievaluasi justru oleh Sentral Komite PKI sendiri, dan mereka melakukan otokritik bahwa memang mereka salah itu mengatur strategi. Kan udah ada otokritik dari Sudirman pada waktu KOK itu. ya, kritik otokritik ya. Iya, otokritik udah dia buat justru. Ya. Oke, dan dalam hal ini tentu kalau TNI kita mengacu TNI Angkatan Darat ya, pada waktu itu yang jadi lead-nya dari itu. Ini menarik karena kemarin kebetulan saya juga memandu diskusi dan salah satu hadir sejarawan Anhar Gonggong misalnya. Beliau mesti mengingatkan itu harusnya kalau mau dilihat itu ada peristiwa sebelumnya, itu mulai tahun 60 lah setidaknya, ketika Bung Karno mendeklarasikan Nasakom setelah kembali ke dekret ya di 5 Juli Nasakom, dan kemudian dari situ kan banyak juga peristiwa PKI pada waktu jadi kekuatan politik utama juga, dan juga Anda tadi menyebut sebagai provokasi, tapi saya juga mendapat buku data-data bagaimana para anggota PKI ini juga mohon maaf kalau saya menggunakan kata yang agak ini, menyembelih para kiai-kiai di Jawa dan di beberapa tempat lain. Itu ada kasus-kasus lain, ada itu kan juga, apakah yang ini juga masuk dalam situ sebagai pelanggaran HAM juga, atau lebih sekarang justru benar-benar ditempatkan PKI sebagai korban gitu? Iya, itu kan ini soal pendataan yang nggak pernah selesai kan. Sampai di mana keterlibatan seseorang. Kalau ada petani di Jawa diberi pacul oleh PKI, lalu dia macul-macul, lalu dianggap bahwa pacul itu di pertanda di anggota Partai Komunis Indonesia, kan dia mesti diverifikasi kan. Dia cuma punya pacul, bukan berarti dia anggota PKI, lalu dia jadi korban. Nah, itu korban. Tetapi yang memberikan pacul pasti anggota PKI kan. Jadi hal-hal semacam itu, pendataan yang, karena itu numbers tentang kekerasan itu kan bervariasi antara 500.000 sampai 3 juta orang yang tewas pada waktu itu. Nah, data itu juga memverifikasinya aja udah butuh semacam sistem atau algoritma khusus itu. Nah, kalau itu belum selesai, tiba-tiba pemerintah mengatakan ya kami mengakui atau bahkan kami minta maaf atas itu kan sinyal politik yang membuat banyak orang marah itu. Bahkan di TNI mulai ada kecurigaan tuh, oh, kalau begitu yang salah angkatan darat waktu itu, yang tidak salah angkatan udara pada waktu itu, kan angkatan udara yang kasih fasilitas di Halim misalnya. Kan riset-riset tentang kekerasan 65 itu bahkan berlimpah. Nah, pemerintah yang seharusnya bijak untuk melihat soal ini itu seolah kalap, sehingga langsung mau kasih sinyal yang membuat bangsa ini pecah lagi. Saya baca tulisan dari Agus Wijaya yang menerangkan sebetulnya dengan sangat baik bahwa yang nggak begitu mestinya penyelesaian, karena Agus Wijaya juga adalah korban yang paham, oke, secara pribadi dia maafkan itu, tapi soal-soal yang menyangkut sejarah TNI yang nggak mungkin diselesaikan dengan sekedar negara mengerti lalu maaf tuh. Jadi Pak Agus Wijaya mestinya yang jadi semacam tokoh yang bisa menjembatani antara anak-anak PKI dan anak-anak Orde Baru yang berkali-kali beliau lakukan itu, sepertinya nggak didengar poinnya tuh. Ya, ini maksud Anda Letjen Agus Wijaya ya? Ya, Letnan Jenderal Agus Wijaya itu yang sekarang duta besar di Filipina itu. Ya. Oh, oke. Jadi gimana dia memandang ini? Karena saya kira beliau ini termasuk orang yang gigih waktu itu melakukan rekonsiliasi, walaupun banyak juga ditentang oleh banyak kalangan ya. Ya, Agus datang dengan perspektif humanisme pada waktu itu dan solidaritas bangsa. Maka dia lakukan rekonsiliasi, dan Pak Agus itu buang waktu, buang energi, buang kemampuan diplomasi dengan tokoh dan anak-anak PKI yang bagi dia ya udah kita selesaikan ini, tetapi bukan dengan mengambil kesimpulan yang seolah-olah tentara membantai itu. Memang yang terlihat adalah berdarah-darah tuh. Tetapi saya kira dalam perspektif Agus Wijaya dia ngerti bahwa ini persaingan politik.
Jadi jangan soal-soal yang bersifat persaingan politik itu mau diselesaikan seolah-olah ada pihak yang bersalah tuh. Kan politik ya pada waktu itu PKI kalah. Kalau dia menang ya udah Indonesia jatuh di dalam teori efek domino di Asia Tenggara kan. Kan ini soal yang memang kalah pada waktu itu. Tapi kan tentara pakai senjata. Ya kalau nggak pakai senjata pakai apa itu dalam persaingan politik? Persaingan di parlemen udah nggak mungkin tuh karena Presiden Soekarno udah kasih sinyal bahwa dia berpihak pada Marxisme, pada PKI kok. Jadi jelas sinyal Presiden Soekarno pada waktu itu bahwa Partai Komunis Indonesia akan menjadi partai masa depan. Ya pidato soal itu. Sebagai kepala negara pada waktu itu Bung Karno udah berpihak pada PKI dan tentara-tentara rasional di TNI itu merasa bahwa kok begitu presiden tuh, maka ditantang lah kan. Nah karena itu konflik terjadi. Jadi bagian ini yang dengan bagus diterangkan oleh Pak Agus Sujoyo bahwa rekonsiliasi diperlukan, tetapi dengan mendudukkan persoalan secara masuk akal. Jadi dengan kata lain, Pak Agus mengatakannya memang tentara terpaksa mesti lakukan itu kira-kira tuh. Jadi jangan salahkan TNI karena ada faktor global juga di situ tuh. Amerika punya kepentingan untuk menghadang komunisme di Asia Tenggara itu. Jadi semua variabel itu harusnya dibaca oleh Pak Jokowi. Jadi saya balik lagi pada inti tadi, orang akan marah tuh karena menganggap bahwa negara berpihak pada PKI hari ini tuh. Kalau kita buka lembar-lembar pengetahuan itu kan banyak juga sejarawan yang memang merasa mendua, tapi ada sejarawan yang merasa oke, negara harus minta maaf dan ganti rugi tuh. Dan yang berbahaya justru Pak Mahfud kasih sinyal bahwa oke, akan ada penyelesaian non judicial melalui bantuan kemanusiaan, kemaslahatan yang pasti adalah uang tuh. Lalu implikasinya mungkin akan orang berbondong-bondong untuk minta bantuan itu tuh. Dan bisa aja orang yang sebetulnya bagian dari pelaku tapi merasa sebagai korban lalu dapat bantuan kan, padahal dia pelaku tuh, pelaku kekerasan tuh dari pihak Partai Komunis tuh. Jadi itu intinya tuh kenapa hal-hal semacam ini kemudian membuyarkan lagi keinginan kita untuk mendukung soal ini secara rasional dan dalam kalkulasi humanity itu. Ya ya, makanya itu saya kira memang standingnya harusnya dalam posisi mestinya netral pemerintah negara ya, nggak harus minta maaf tapi mengakui ada kekerasan, ada tindak kekerasan, tetapi itu dilakukan oleh kedua belah pihak, harusnya mestinya seperti itu yang harusnya dilakukan. Karena tadi kalau Anda nyebut analisis post factum itu kalau terjadi negara-negara komunis yang berkuasa seperti katakanlah Kamboja, mengerikan, lebih mengerikan dampaknya. Ya itu kan kalau kita bikin semacam kita bikin ekstrapolasi. Kalau PKI menang itu artinya Pol Pot ada di situ, macam-macam ide ada di situ. Mungkin jadi Korea Selatan, Korea Utara, Indonesia. Tapi orang bilang kan mungkin. Oh iya, justru karena itu mungkin maka kita ajukan sebagai preposisi itu. Kalau dia nggak mungkin ya yang sekarang yang terjadi itu. Tapi kan tentara akhirnya menguasai Indonesia. Iya, itu konsekuensinya begitu. Atau tentara menguasai dan Pak Harto tahu bahwa diperlukan stabilitas sehingga politiknya menjadi militeristik karena potensi keresahan sosial pada waktu itu poin lain itu. Jadi sebetulnya betul tadi bahwa ya udah akui aja bahwa memang ada kekerasan. Faktanya ya riset internasional bilang begitu, LSM juga bilang begitu dan kesaksian keluarga bilang begitu. Tetapi bukan dengan mengatakan oh ya yang bersalah ya pihak yang sana, karena itu kami minta maaf atas nama negara, kami minta maaf. Itu apa poin itu? Itu kan ya ajaib aja kalau nggak sinting. Oke, oke. Jadi bagaimana karena ini kepres sudah keluar, sudah diterbitkan oleh presiden gitu. Dan apa yang harus dilakukan? Harusnya presiden konsultasikan itu dengan lembaga riset dan dengan Komnas HAM misalnya. Dan tentu Komnas HAM punya data banyak dan Komnas HAM bisa lihat lebih dingin soal itu. Jadi ajaib pertanyaannya, kenapa presiden tiba-tiba keluarin kepres? Apa urgensinya di ujung masa pemerintahan untuk dapat elektabilitas yang mungkin sudah dihitung bahwa anak cucu PKI ini bersebaran di mana-mana dan mereka punya potensi untuk nyumbang pada Jokowi 3 periode lagi itu. Kan itu ajaib kan. Jadi kita akhirnya menduga-duga apa sebenarnya di belakang itu. Apakah kepentingan PDIP yang dari awal diasumsikan masa pendukungnya juga adalah bekas-bekas anggota PKI itu. Jadi sekali lagi poin saya adalah
ketergesa-gesaan itu justru membuat orang curiga apa di balik kepres itu. Jadi tadi kita bicara tentang Partai Komunis Indonesia ya sebagai kekuatan politik, bukan komunisme sebagai ideologi dunia, apalagi Marxisme sebagai ideologi sebagai alat berpikir akademis tuh. Jadi kita mau fokus ini ada partai yang namanya Partai Komunis Indonesia yang dari 1928 berevolusi terus dan memelihara semacam keyakinan bahwa dia akan memerintah tuh. Nah, era ini adalah era yang disruption di mana-mana, lalu orang mulai curiga nih, ada apa sebetulnya? Apakah ingin ada semacam suruhan dari Cina supaya ada jembatan Cina untuk masuk ke Indonesia? Nah, itu pertanyaan besarnya. Ya, alih-alih menyelesaikan masalah ini malah menimbulkan masalah yang baru yang sangat besar juga ya, Bung Rocky ya. Ya, jadi tentu intelijen mengerti apa yang terjadi dan saya anggap bahwa situasi seperti sekarang ini justru bisa memberantakkan banyak persiapan kita untuk pemilu karena ada isu PKI ini, atau memang sengaja diajukan itu untuk membatalkan pemilu karena nanti ada kerusuhan. Ini jadi berdua lah, kita tahu lah di ujungnya apa nanti itu. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky ya. Dan kita tetap kawal semua itu kekacauan dalam luar negara ini tetap dengan 0% ya. Yes, ini solusinya. Yes, thank you. Yo.